Pak Daulay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Salira TV Sadayana di Jawa Barat, khususnya dan umumnya di Indonesia. Dinamika penegakan hukum di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menjadi sorotan publik setelah adanya laporan resmi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada Senin 13 Januari 2026, tim kuasa hukum dari Law Office Ramadhaniel Daulay dan Partners menyampaikan laporan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan tidak profesional dalam penanganan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Ciamis kelas 1B. Permasalahan ini bermula dari penolakan pendaftaran gugatan klien oleh Pengadilan Negeri Ciamis dengan alasan administratif. Tim kuasa hukum menilai langkah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang mewajibkan pengadilan untuk menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Pihak Law Office Ramadhaniel Daulay menyampaikan bahwa larangan menolak perkara dengan alasan administratif telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Oleh karena itu, penolakan tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip akses terhadap keadilan. Selain merujuk pada peraturan Mahkamah Agung, tim kuasa hukum juga menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang secara jelas menegaskan kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Sebagai tindak lanjut, selain melaporkan persoalan ini ke Mahkamah Agung, tim kuasa hukum juga meminta Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Ciamis. Mereka menegaskan bahwa hambatan administratif tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Hingga saat ini, publik masih menantikan langkah Mahkamah Agung dalam menindaklanjuti laporan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan internal lembaga peradilan. Pak Daulay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Salira TV Sadayana di Jawa Barat, khususnya dan umumnya di Indonesia. Hari ini agenda ada apa ini? Banyak berkas-berkas ini, Pak Daulay. Pertama, sesuai dengan ketentuan yang ada, pada waktu didaftarkan gugatan, dengan alasan yang tidak masuk akal, pengadilan itu berani menolak. Alasannya? Nah, dengan alasan administratif tidak lengkap. Jadi, saya melihat Ketua Pengadilan dan jajarannya Pengadilan Negeri Ciamis kelas 1B, dia tidak memahami arti dari perma. Pertama, perma yang terkait dengan pengadilan itu dilarang untuk tidak menerima perkara atau menolak perkara itu dilarang. Jadi perma tadi, pengadilan tidak dapat menolak perkara yang masuk karena alasan administratif atau teknis. Ini diatur pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan tata laksana persidangan dan seterusnya. Jadi masalah administratif atau teknis, gara-gara persoalan itu pengadilan menolak, itu salah besar. Kedua, yang dilanggar juga pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Atas dasar ini tadi, karena ini sudah jelas terdaftar dalam online, Pengadilan Negeri Ciamis melakukan kesalahan besar. Untuk itu, saya meminta, saya akan laporkan mereka Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI. Jadi hakim-hakim yang memang tidak mengerti persoalan ini, kita laporkan bagian pengawasan di Mahkamah Agung RI. Itu Ketua Muda Bidang Pengawasan. Kedua, Hakim Tinggi Bidang Pengawasan Pengadilan Negeri kelas 1B, Pengadilan kelas 1B Ciamis, Pengadilan Tinggi Jawa Bandung. Intinya itu. Nah, jadi nanti ada proses-proses, apakah itu proses itu terserah. Secara etika itu nanti terserah. Tapi yang namanya menolak perkara yang masuk ke pengadilan itu dilarang keras.
dengan alasan hukum ini alasan hukum aja pun ditolak. Oh, ini belum ada hukum yang ngatur, itu juga ditolak. Apalagi masalah administratif. Administratif itu masalah kecil. Kelengkapan berkas itu bisa, ini Pak dilengkapi, itu bisa. Tapi ini terlalu cepat, terlalu prematur untuk menjawab, apalagi dia orang yang bijak dan ngerti tentang hukum, apalagi ngerti tentang undang-undang yang melindungi dia tadi, dia tidak berhak melakukan tindakan seperti itu. Kami anggap itu penolakan. Jadi endingnya hari ini Bapak mau melapor. Yang jelas dilaporkan ke Ketua Muda Bidang Pengawasan, Hakim Tinggi Bidang Pengawasan di Bandung. Pertama Mahkamah Agung, itu biar nanti diproses. Nah, dan saya juga sangat terkejut. Karena sejak tahun 95 saya jadi penasihat hukum, baru kali ini ada pengadilan yang berani menolak. Ini terlalu berani. Ada apa? Itulah dia. Kemudian Pak Dowai, boleh menerangkan yang konkret awal perkaranya? yang jelas perkaranya ditolak, tapi sudah registrasi, sudah uang juga sudah masuk. Nah, dan itu kita jadikan bukti. Sudah ada bukti kwitansinya? Nah, ada semuanya, itu sudah semua sudah ada ceritanya. Dan ketika kita minta skumnya tidak diberikan sama mereka. Skum tadi surat keterangan telah melakukan pembayaran dalam kaitan masalah ini. Itulah dia kira-kira. Jadi ya mungkin kepanjangan tentang sewa menyewa itu sampai ke PN juga dilimpahkan ke PN Bandung. iya, itu karena kita lihat nanti kan kita kan sudah tidak enak dalam hal ini, ada unsur subjektif nanti jadinya. Apalagi sudah kita terjadi seperti ini gara-gara mereka punya kesalahan, tidak memahami apa yang mengatur tentang mereka. Jadi ya kita takut nanti subjektif. Makanya akan kita ajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Bandung. Karena apa gitu? Karena Deddy Mulyadi selaku gubernur berdomisili di Bandung. Jadi harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapan saya ini jangan dijadikan presiden buruk nantinya. Dan orang menganggap pengadilan ini hanya sebatas normatif. Kalau tidak bisa ditolak. Ya kalau nggak sanggup ya sudah, mundur saja. Jadi ketua pengadilan atau jadi apapun di pengadilan negeri. Itu aja. Kalau tidak bisa memahami, memaknai, sedangkan nggak ada undang-undang aja, nggak ada hukum aja pun dilarang untuk menolaknya. Apalagi nih masalah administratif. Ya kita tunggu nanti permainannya. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.